Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di pertemuan keempat ya. Perkenalkan, nama saya Buselisa Pikpaninata. Di sini saya akan memberikan materi perkuliahan yaitu farmakologi 2. Saat ini yang akan saya sampaikan yaitu adalah topik obat-obat saluran pada pernapasan 1, yaitu obat asma. Yang sudah Anda ketahui bahwa penyakit sistem saluran pernapasan itu nama lainnya yaitu cara. Jadi untuk mengingat Anda semuanya itu adalah singkatannya adalah cara. Cara itu adalah kronik, aspek civic, respiratory affection, yaitu mencakup semua penyakit saluran yang ada di pernapasan. Di mana penyakit pada saluran pernapasan ini disebabkan karena adanya penyumbatan pada bronkus, ada pada paru-paru, sehingga terjadi obstruksi. Kemudian penyumbatan pengembangan, yaitu pengembangan adanya mukosa, sehingga terjadi edema dan sesak dengan kondisi pasien yang sesak ya. Kemudian sekresi sputum atau dahak yang berlebih. Jadi banyak produksi dahak sputum yang berlebih sehingga memunculkan pasien itu adanya gejala batuk. Nah, penyakit cara atau penyakit saluran pernapasan ini meliputi biasanya asma, kemudian bronkitis kronis, kemudian dan emfisema paru. Dari ketiga ini biasanya dokter mendiagnosa yaitu dengan nama terminologinya COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dan penyakit saluran pernapasan ini itu gejala yang sering muncul pastinya pasiennya karena ada penyumbatan pada bronkus yaitu penyumbatan pada dinding alveoli sehingga pasien itu pasti muncul dengan gejala sesak nafas atau nama terminologinya adalah dyspnea. Dan juga karena adanya sekresi dahak sputum yang berlebih sehingga pasien itu ada gejala batuk yang cukup lama yaitu batuk kronis dengan pengeluaran dahak atau sputum yang sangat kental. Jadi ada yang sesak dan juga ada yang batuk. Nah, penyakit asma sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penyakit asma, yang kedua adalah status asmatikus, dan yang ketiga adalah asma alergi. Jadi kalau asma sendiri itu karena ada peradangan tadi, peradangan bisa secara karena alergi atau tidak, itu terjadi pada kondisi kronis yang dicirikan biasanya pasiennya terjadi adanya dyspnea atau serangan nafas yang kondisi akut secara berkala, kemudian tersengal-sengal karena terjadi penyempitan ya pada dinding alveoli. Kemudian adanya batuk atau hipersekresi pada dahak. Jadi dyspnea, kemudian mudah tersengal-sengal dan batuk. Kalau asma ini kan terjadi secara akut, jadi secara tiba-tiba. Nah, kalau yang kedua adalah status asmatikus. Nah, kalau status asmatikus sendiri yaitu kondisi asma yang cukup berat karena terjadi penyempitan atau vasokonstriksi pada dinding pada alveoli di bronkus sehingga biasanya pasiennya ini terjadi penyempitannya ini lebih dari 24 jam, akhirnya pasiennya itu terjadi keluhan sesaknya itu lebih lama, yaitu lebih dari 24 jam. Dan juga ada kondisi pasiennya terjadi takikardi, yaitu peningkatan pada denyut jantung. Nadinya meningkat ya, kemudian tidak bisa berbicara lancar karena memang kondisi sesak tadi. Nah, kenapa sih kok bisa menyebabkan takikardi? Jadi hubungan antara paru-paru, bronkus dan jantung ini sangat berkaitan. Karena asma itu terjadi penyempitan pada dinding alveoli sehingga keluarnya oksigen yang ada di paru itu cukup kurang ya, biasanya bisa sampai hanya 30% saja sehingga jantung itu akan terjadi kerja yang cukup berat. Jadi untuk bisa menyalurkan oksigen ke dalam seluruh tubuh. Sehingga jantung akan bekerja keras, akhirnya terjadilah yang namanya pembesaran pada jantung. Seperti itu. Sehingga muncullah
Ini gejala takikardi, peningkatan kadar nadi. Kemudian yang ketiga itu asma karena alergi. Nah, asma karena alergi ini bisa terjadi karena memang cuaca yang tidak menentu, kemudian daya tahan tubuh si pasien tersebut itu menurun. Nah, dia biasanya kalau pagi ya, pagi itu kan cuaca hawanya dingin ya, biasanya bisa terjadi asma karena alergi cuaca yang dingin tersebut. Atau misalnya memang daya tahan tubuh pasien itu menurun, atau juga bisa karena faktor keturunan. Tapi faktor keturunan ini biasanya persentasenya hanya kecil ya, hanya 10% saja. Jadi faktor dari luar itu yang cukup berpengaruh sekali terjadinya asma. Nah, penyebab asma sendiri itu karena di mana di tubuh kita itu ada yang namanya sel mas. Sel mas sendiri itu tempat memproduksi mediator histamin. Jadi histamin ini fungsinya itu bisa menyebabkan alergi. Jadi kayak reseptor gitu, bisa menyebabkan alergi. Nah, pada asma sendiri karena ada faktor dari luar ya, misalnya eksogennya misalnya ada dari luar, misalnya karena makan udang atau makan telur ya bisa mewujud jadi alergi ya. Akhirnya sel mas ini pecah lah. Sel mas ini pecah, otomatis histamin itu akan keluar. Histamin akan rilis, kemudian kalau histamin keluar, otomatis pasiennya tersebut bisa menyebabkan alergi. Nah, alerginya tergantung dari kondisi pasien. Kalau pasiennya ada asma, itu bisa menyebabkan terjadinya asma. Kalau pasien dari asma, biasanya terjadi hanya urtikari atau gatal-gatal saja. Nah, bagaimana sih supaya histamin ini tidak keluar? Nah, tidak keluar itu bisa ditekan dengan obat yang namanya kortikosteroid. Jadi menekan supaya histamin ini tidak keluar. Contohnya misalnya dexamethasone, metilprednison, prednisolon. Kemudian bisa juga diberikan bronkodilator. Bronkodilator yaitu misalnya salbutamol, teofilin, amiofilin, atau bisa diberikan anti alergi, cetirizin, kemudian CTM seperti itu. Nah, ini adalah gambar alveoli pada bronkus. Jadi pada kondisi normal, jadi pembuluh darah atau dinding pada alveolinya itu masih cukup lebar, tapi dengan adanya kondisi asma itu terjadi penyempitan atau vasokonstriksi pada pembuluh darah, dinding pada alveoli. Kalau misalnya sudah menyempit, kemudian ditambahi dengan sekresi dahak atau sputum yang berlebih, otomatis oksigen yang masuk kepada yang keluar pada alveoli ini kan akan berkurang. Otomatis paru akan mengeluarkan oksigen yang kurang, otomatis jantung akan bekerja keras seperti itu. Gambarnya ya. Nah, penyakit bronkopro, kalau tadi kan asma ya. Nah, sekarang kita belajar ke diagnosa penyakit bronkitis kronis. Jadi bronkitis kronis ini gejalanya hampir sama seperti asma. Jadi batuk yang sangat produktif, jadi batuk dengan dahak yang berlebih, yang cukup lama, kemudian sekresi mukusnya juga berlebih, sehingga pasiennya akan batuk dan sesak. Nah, ada juga kondisi pasien yang disertai sesak dan tidak. Jadi dilihat dari mungkin hanya penyempitan pada pembuluh alveoli aja, tapi sekresi mukus tidak berlebih. Nah, itu bisa juga pasiennya ada sesak atau tidak seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya dari penyakit bronkitis kronis ini bisa disebabkan karena adanya virus, yaitu Haemophilus influenza, atau bisa disebabkan karena terjadinya suprainfeksi pada bakteri Staphylococcus pneumoniae. Nah, kok bisa terjadi suprainfeksi? Jadi suprainfeksi itu adalah infeksi yang muncul karena setelah pengobatan infeksi yang pertama. Jadi mungkin ya pasien itu diberi pada saat kondisi bronkitis kronis, pasien diberikan antibiotik misalnya amoksisilin. Nah, ternyata amoksisilin itu tidak bisa mengatasi untuk
bakteri tersebut. Akhirnya terjadilah namanya suprainfeksi. Nah, suprainfeksi itu infeksi kedua setelah pengobatan yang pertama, infeksi yang pertama. Nah, kalau misalnya sudah terjadi suprainfeksi, otomatis harus diberikan antibiotik yang dalam waktu yang cukup lama, itu kurang lebih 10 hari. Jadi minimal adalah 10 hari. Itu bisa digunakan amoxicillin, cotrimoxazole atau golongan cefalosporin. Nah, ini bisa dikombinasi. Karena dokter kalau misalnya yang pertama itu sudah diberikan amoxicillin, otomatis bisa diberikan cefalosporin. Ini tergantung dari peta kuman dari masing-masing pasien tersebut. Dia sensitifnya pada bakteri yang ada di antibiotik apa. Nah, yang ketiga itu adalah penyakit emfisema pada paru. Jadi emfisema pada paru ini disebabkan karena proses dilatasi atau destruksi pada jaringan paru. Jadi karena tadi yang pertama adalah dinding alveoli yang mengecil, otomatis paru ini akan menginstruksi, kenapa ya oksigen yang saya keluarkan kok sedikit, berarti saya harus mendilatasi paru saya supaya oksigen itu keluar dengan banyak seperti itu. Nah, ini adalah akhirnya kalau terjadi dilatasi otomatis terjadi destruksi jaringan pada paru. Jadi kerusakan pada jaringan paru. Kemudian timbul sesak nafas yang terus-menerus. Nah, timbul sesak nafas terus-menerus ini dan juga pasien itu biasanya letih, lelah, ya, tidak bergairah seperti itu. Kemudian gelembung alveolinya itu mengembang. Jadi karena tadi ya terjadi dilatasi, gelembung alveoli mengembang, rongganya membesar, otomatis dinding pembuluh darah yang di alveoli itu lama-kelamaan itu akan rusak, airnya nipis karena gelembungnya itu paru-paru akan dibesarkan sehingga dinding pembuluh darah akan menipis, mudah merusak atau atrofi sehingga permukaan paru dalam menyerap oksigennya itu akan berkurang itu karena penebalan pada paru-paru tadi. Nah, kalau misalnya jadi paru-paru menyerap oksigennya berkurang, jadi kurang dari 30%, otomatis jantung itu akan merespon. Jantung itu akan merespon, loh kenapa ya oksigen yang masuk ke saya itu kok dalam jumlah sedikit. Oh, berarti saya harus bekerja lebih kuat lagi untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk organ-organ lain. Sehingga jantung itu akan bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadilah yang namanya ventrikel kirinya itu menebal. Jadi ventrikel kirinya menebal. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya jantung membesar atau cor pulmonale. Jadi pembesaran pada jantung. Jadi tadi karena memang penyerapan oksigen pada paru itu menurun sehingga jantung akan bekerja keras, di mana kalau jantung akan bekerja keras itu bisa memicu terjadinya ventrikel kiri menebal sehingga bisa menyebabkan jantung mengalami pembesaran. Nah, penyebab utamanya dari emfisema itu karena pasien tersebut sudah terdiagnosa bronkitis kronis yang secara menaun. Jadi sudah didiagnosa dokter bronkitis kronis, kemudian sudah didiagnosa dokter asma, tetapi tidak kunjung sembuh. Nah, lama-kelamaan bisa menyebabkan emfisema pada paru. Dan juga penyebabnya itu karena merokok. Nah, merokok sendiri itu kan terdapat nikotin, di mana nikotin tersebut akan merusak terjadinya pembuluh darah pada alveoli tersebut, sehingga paru akan menyerap oksigen juga akan berkurang seperti itu. Apalagi kalau misalnya merokoknya itu pernah tahu rokok kretek, jadi rokok kretek itu kadar nikotinnya lebih tinggi daripada rokok yang biasa. Jadi rokok itu bukan hanya bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah alveoli, tetapi juga penyempitan pada pembuluh darah kita, yaitu vasokonstriksi, sehingga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi nikotin ini sangat berpengaruh terjadi sekali terhadap kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, ini tadi terjadinya bronkitis ya. Bronkitis kan
ada penyempitan pada alveoli, kemudian sekresi berlebih. Nah, kemudian pada emfisema, gelembung yang ada di paru itu mengalami penebalan. Kalau jadi penebalan ya, otomatis kalau jadi penebalan otomatis ini ya, ini kan lancar. Nah, ini loh. Ini kan masih normal ya. Ini jadi penebalan gelembung pada parunya. Otomatis udara yang akan keluar, udara yang akan diserap itu kan semakin sedikit. Nah, ini namanya emfisema. Nah, bagaimana sih pencegahan dari asma? Jadi asma tadi kan bisa karena alergi ya. Jadi mencegahnya agar tidak terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Jadi kalau misalnya memang ada pemicu asma, ya sudah tahu pemicu asmanya apa, ya jangan dilakukan sehingga itu bisa menyebabkan pemicu terjadinya reaksi antigen dan antibodi. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian mencegah serangan asmanya itu dengan cara menghindari faktor-faktor pemicu asma tadi ya. Jadi kalau misalnya alergi debu berarti berarti ya sanitasinya harus diperbaiki. Kemudian stop merokok, latihan fisioterapi untuk latihan gerakan untuk pernapasan ya. Kemudian menghindari alergen dari eksogen, jadi alergi dari luar. Kemudian menghindari terinfeksinya dari virus dan juga bakteri. Nah, pengobatan asma sendiri itu untuk asma yang akut, yang tadi asma akut ya, yang gejalanya adalah batuk, kemudian tersengal-sengal juga, dan juga kondisi akut itu bisa diberikan pemberian spasmolitik untuk mencegah spasmo otot polos pada bronkus. Itu biasanya dipilih obat golongan B2 mimetik. Contohnya adalah yang inhalasi ya, yang disemprot itu biasanya bisa digunakan salbutamol, terbutalin, ya bisa digunakan Ventolin inhaler seperti itu. Nah, kalau diberikan secara intravena, ada juga pemberian secara intravena, itu bisa diberikan aminofilin dengan dicampurkan dengan larutnya ya, kemudian salbutamol dengan kombinasi hidrokortison dan prednison. Nah, biasanya ini ipatropium bromida itu ipatropium. Nah, ini gabungan salbutamol dan hidrokortison. Kemudian untuk asma yang asmatikus yang dia serangannya lebih hebat yaitu lebih dari 24 jam. Pastinya kondisi itu memicu diri sesak yang hebat, akhirnya pasien harus diberikan oksigen secara inhalasi. Dan oksigen, kemudian diberikan hidrokortison secara IV, kemudian IV bikarbonat, salbutamol IV, dan juga aminofilin serta hidrokortison IV, tapi dalam dosis yang cukup besar. Tapi harus ingat, pemberian kortikosteroid itu harus dilakukan tapering dose. Jadi pada saat penggunaan dalam jumlah dosis yang besar pertama awal, kemudian untuk penggunaan selanjutnya itu diberikan dilakukan tapering dose seperti itu. Nah, kemudian pengobatan asma ini sudah ya tadi ya, serangan akut itu bisa diberikan pemberian spasmolitik yaitu B2 mimetik, bisa nebulator atau inhalasi, salbutamol, terbutalin, atau IV-nya aminofilin, bisa dikombinasi salbutamol dan hidrokortison, prednison, kortikosteroid ya. Kemudian untuk status asmatikus itu bisa diberikan secara IV dan juga oksigen ya, pemberian oksigen dan kortikosteroid dalam dosis yang cukup besar. Terapi pemberian asma sendiri itu karena asma itu ada beberapa tingkatan ya. Asma sendiri itu pasti diberikan obat anti inhalasi, anti inflamasi dan juga pemberian bronchodilator. Ya, kalau enggak metilkortikosteroid dan juga bronchodilator, misalnya kayak salbutamol dan tiofilin. Untuk yang asma ringan, di mana serangannya itu adalah kurang dari satu kali dalam sebulan, itu bisa diberikan B2 adrenergic yang bekerja secara cepat. Ini bisa diberikan secara inhalasi, itu disemprotkan, bisa menggunakan salbutamol atau terbutamol. Untuk asma yang sedang, yaitu jika serangannya, di mana asma sedang ini kategorinya serangan yang muncul itu
antara 1 sampai 4 kali dalam sebulan. Nah, ini obat untuk menekan peradangan saluran pernapasan yaitu bisa diberikan kortikosteroid dalam inhalasi. Contohnya bisa diberikan fluticasone yang namanya Seretide, kemudian ada juga apa itu satunya Seretide. Terus kemudian ada Seretide, terus apa? Ya, ada Ventol yang ada kortikosteroidnya, biasanya Seretide. Brikasma. Nah, ini ada juga yang untuk profilaksis, jadi untuk mencegah terjadinya asma yang berikutnya. Itu bisa diberikan natrium kromaglikat. Jadi natrium kromaglikat ini biasanya ada yang bentuk sirup dan ada yang dalam bentuk tablet. Nah, untuk kondisi anak-anak, ya pasien anak-anak yang asma sedang itu bisa diberikan ketotifen dan oxatomida. Itu dalam bentuk sirup dan juga tablet juga ada. Nah, itu untuk mencegah terjadinya degranulasi mast sel, jadi supaya histamin itu tidak keluar. Kalau histamin keluar, otomatis bisa memicu terjadinya asma dan juga alergi. Nah, untuk asma yang cukup serius, ya, di mana serangannya itu lebih dari 3 kali dalam seminggu, ya, jadi cukup hebat, cukup sering ya terjadinya, itu harus diberikan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid dalam dosis yang cukup tinggi. Bisa diberikan tablet atau bisa diberikan secara intravena. Tapi jika masih terjadi dispnea atau sesak, bisa ditambahkan dengan solmeterol dengan efek asma yang jangka panjang atau bisa dikombinasi dengan theophylline sustain release. Jadi bisa diberikan kortikosteroid dan juga bisa diberikan B2 adrenergic bronchodilator. Kemudian pemberian inhalasi itu efeknya memang cepat. Jadi inhalasi itu kan karena tidak melalui absorpsi pada sistemik ya, sehingga efek terapinya itu akan cepat tercapai. Dosisnya juga cukup rendah dan juga efek sampingnya juga ringan. Jadi kebanyakan pasien-pasien kondisi saluran penyakit saluran pernafasan ini biasanya diberikan yang dalam bentuk inhalasi. Karena sesak itu kan harus diberikan dalam waktu yang cepat ya. Nah, kalau inhalasi kan memberikan efek yang cukup cepat. Nah, cara penanganan dan pengobatannya tadi sudah saya infokan, yaitu stop merokok karena nikotin itu bisa vasokonstriksi atau penyempitan pada otot polusi alveoli. Kemudian hindari alergen, jadi hindari faktor-faktor pemicu terjadinya alergi tadi. Nah, tujuan dari terapi dari COPD ini yaitu adalah untuk memvasodilatasi, jadi untuk melebarkan bronkonya, melebarkan pada paru-parunya, yaitu dengan pemberian B2 mimetik dan antikolinergik untuk mengurangi obstruksi dari parunya, bronkusnya. Jadi untuk bronchodilatornya diberikan ipratropium dan theophylline sustain release. Kemudian pemberian kortikosteroid ini untuk mengurangi terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran pernafasan, yaitu bisa diberikan fluticasone, budesonide, mometasone furoate, itu ya Symbicort dan juga Seretide yang diberikan secara inhalasi. Kemudian tambahan lagi yaitu pemberian antioksidan. Contohnya misalnya vitamin C, asetilsistein, kemudian vitamin E. Nah, itu merupakan antioksidan, di mana antioksidan itu melindungi paru dari adanya rusaknya radikal bebas. Jadi adanya radikal bebas itu dirusak oleh antioksidan. Nah, asetilsistein ini selain untuk mukolitik, dia juga sebagai antioksidan. Jadi bagus sekali untuk pasien-pasien yang dengan diagnosa COPD. Jadi bukan berarti misalnya, saya enggak batuk dahak, kenapa kok diberikan asetilsistein? Yaitu karena terapi yang diharapkan adalah sebagai antioksidan. Nah, obat-obat asma atau COPD di sini pertama adalah anti alergi. Jadi menstabilkan supaya sel mast tadi itu tidak pecah sehingga tidak akan rilis histamin. Itu diberikan natrium
bromoglicat, ya. Kemudian ada antihistamin ketotifen, oxatomida. Kemudian bronkodilatornya bisa diberikan theophylline, aminophylline, itu bisa diberikan per oral atau intravena. Kemudian adrenergic atau B2 simpatomimetiknya itu bisa diberikan salbutamol dan terbutalin. Kemudian meptin juga bisa. Kemudian antikolinergiknya bisa diberikan ipratropium bromida, dextropin, saptotiazinonamium. Kemudian kortikosteroidnya bisa hidrokortison, prednison, dexa, sama metilprednison. Mukolitiknya bisa multik dan ekspektorannya bisa diberikan acetocysteine, kemudian bromhexin dan ambroxol, ya. Kemudian biasanya ada juga yang di MP, cuma di MP sudah ada, ya. Kemudian antihistamin yang diberikan biasanya ketotifen sama oxatomida dan zat-zat anti leuketrin. Itu misalnya maksudnya untuk memicu supaya tidak mengeluarkan histamin, ya. Nah, ini biasanya cetirizin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di mata kuliah farmakologi 2 untuk obat-obat saluran pernapasan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya di mata kuliah farmakologi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.